Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Satu anugerah Tuhan kalau sampai hari ini kita masih sehat dan kuat. Itu hal yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas tentang kisah hidup Petrus dalam mengikut Tuhan. Pertemuan Yesus dan murid-muridnya di pantai Danau Tiberias adalah pertemuan yang ketiga kali setelah Yesus bangkit dari kematian. Di pantai itu ada murid-murid Tuhan, yaitu Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes, dan dua murid lainnya. Setelah sarapan, yakni mereka makan bersama roti dan ikan hasil tangkapan murid-muridnya, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Pertanyaan yang sama diulang Yesus 3 kali. Yesus ingin mendengar jawaban yang jelas dan pasti dari Petrus. Yesus ingin Petrus mengasihi dia dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, seperti kasih Tuhan kepada kita semua, kepada murid-muridnya. Tetapi Petrus hanya bisa mengasihi Tuhan dengan kasih filia, kasih persaudaraan, kasih yang tidak stabil, kasih yang mudah berubah. Petrus merasa sedih ketika Yesus bertanya yang ketiga kali, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Firman Tuhan mengatakan bahwa sedihlah hati Petrus karena Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama yang ketiga kalinya. Meskipun Petrus hanya bisa mengasihi Tuhan dengan kasih filia, tetapi Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisah-kisah Petrus dalam mengikut Tuhan. Yang pertama, perjumpaan pertama Petrus dengan Tuhan Yesus di pantai Danau Genesaret.
dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11 diawali dengan sebuah kegagalan dalam menangkap ikan. Firman Tuhan berkata, semalam-malaman bekerja keras tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yesus menyatakan kuasanya sehingga Petrus menangkap sejumlah besar ikan. Dan di momen itu Yesus berkata kepada Petrus, mulai dari sekarang ini engkau akan menjala manusia. Kisah yang kedua, Petrus berjalan di atas air tetapi hampir tenggelam. Dalam Matius 14 ayat 25 sampai 30, saat perahu murid-murid diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Petrus ingin juga berjalan di atas air untuk menjumpai Yesus. Tetapi ketika tiupan angin kencang, Petrus takut dan mulai tenggelam. Yesus mengulurkan tangannya dan menolong dia. Dan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kisah yang ketiga, Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Dalam Matius 16 ayat 15 sampai 16, Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kisah yang keempat, dalam Matius 19 ayat 27 sampai 29, Petrus bertanya tentang upah mengikut Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Yesus berkata, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi 12 suku Israel. Kamu juga akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kisah yang kelima, dalam Matius 26 ayat 33 sampai 35, Petrus ingin membela Yesus. Ketika Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dan yang keenam, dalam Yohanes 18 ayat 10, Petrus memotong telinga Malkus, hamba imam besar. Telinga kanannya sampai putus. Yesus berkata kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Kisah yang ketujuh, dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75, Petrus menyangkal Yesus. 3 kali Petrus ditanya, apakah dia mengenal Yesus? Petrus sampai bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. 3 kali Petrus ditanya, 3 kali juga dia menyangkal. Sehingga membuat dia teringat akan perkataan Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Mengingat perkataan Yesus itu, Petrus pergi keluar dan dia menangis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan iman Petrus juga tidak mulus. Tetapi Petrus paling tidak, dia punya hati untuk mau berubah. Dia punya hati untuk mau dipulihkan. Dan pemulihan itu terjadi atas hidupnya setelah Yesus bangkit dari kematian. Dia berjumpa dengan Petrus dan murid-murid lainnya di pantai Danau Tiberias. Di situ Petrus dipulihkan oleh Tuhan dan dia
mengambil keputusan untuk terus mengikut Tuhan. Alkitab mencatat bahwa di hari Pentakosta Petrus berkhotbah di Yerusalem. 3.000 orang percaya dan dibaptis. Orang-orang yang mendengarkan khotbahnya mengambil keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dia menjadi rasul yang hebat sampai pada akhir hayatnya. Menurut Hieronymus, seorang imam dan juga sejarawan, Petrus wafat dengan cara disalib terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas, di kota Roma saat pemerintahan Kaisar Nero. Petrus merasa sangat tidak layak jika dia disalib dalam posisi seperti Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam pengeringan kita, selama kita ikut Tuhan, mungkin kehidupan kita paling tidak mirip-mirip seperti Petrus. Kadang-kadang kita menggebu-gebu, kadang-kadang iman menjadi lemah, kadang-kadang kita kecewa. Tetapi yang terpenting yang kita pelajari dari Petrus, yang penting punya hati mau dipulihkan oleh Tuhan, hati yang mau dirubah oleh Tuhan, supaya hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kisah hidup Petrus ini menjadi pelajaran yang menarik bagi kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu dan senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati hidup kita. Salam sehat buat kita semua. Shalom.